Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 295 channel. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang wisata alam religi di tempat makam Syekh Jumadil Kubro. Dan saat ini saya bersama istri akan menuju tempat petilasan tempat Syekh Jumadil Kubro. Jadi di sini saya akan berbagi dengan teman-teman. Jika teman-teman belum pernah ke sini, saya akan menunjukkan trek-trek, yaitu jalan untuk menuju di pemakaman Syekh Jumadil Kubro itu. Yang pertama kita melewati jalan tangga, tapi belum ini ya, tangganya belum agak tinggi. Terus di sini sebenarnya ada pos, ini kebetulan posnya sedang libur ya. Di situ ada pos mengisi kehadiran pengunjung, jadi kita disuruh menulis nama biasanya itu, terus identitas, nomor telepon, jadi untuk informasi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, jadi kita disuruh mengisi identitas di situ. Nah di sini ini tangga awal ketika kita akan naik di makam Syekh Jumadil Kubro. Jadi jalannya sudah mulai tangganya itu udah mulai ini ya, udah mulai agak tinggi jaraknya. Sebenarnya untuk treknya itu tidak jauh, sekitar berapa kilo ya kalau di kilo, sekitar kurang lebihan. Kalau di kilo itu kemungkinan sekitar 1,5 kilo sebenarnya. Tapi kalau hitungan pastinya saya nggak tahu, cuman saya untuk mengira-ira saja ya. Kalau saya mengira sekitar segitu. Dan untuk waktu naik itu sekitar 1 jam, itu sudah sama istirahat untuk beberapa waktu. Jika untuk awalan kita naik biasanya kurang begitu kuat ya untuk napasnya itu, jadi kita pasti butuh istirahat sejenak. Di beberapa titik tangga nanti kita butuh istirahat, soalnya jika kita belum pernah naik, karena treknya itu tangga ya, dengan tangga yang sudah dibuat ini terus menanjak semakin tinggi, dan nanti semakin tangganya itu semakin jaraknya itu semakin apa itu namanya, semakin padat ya, semakin dekat. Untuk naik di sini itu kita tidak perlu membawa minum terlalu banyak atau makanan terlalu banyak, soalnya saat di sini karena udaranya itu sudah sejuk ya, jadi walaupun kita capek itu rasa hausnya itu tidak begitu haus sekali. Jadi cuman biasanya kalau kita istirahat itu biasanya karena kaki aja yang ini agak pegel ya, jadi kita perlu istirahat di beberapa titik setelah kita menaiki tangga ini. Untuk minum kita butuh yang itu sekitar 500 ml, itu udah cukup ya setiap kita akan naik itu. Udaranya di sini tuh masih benar-benar bagus, apalagi ketika kita sudah naik di atas itu, rasanya lebih dingin lagi nanti setelah kita sampai di atas. Kalau di bawah ini dingin, cuman nggak begitu dingin sekali. Karena di sini masih suasananya benar-benar di alam. Jadi untuk suara-suara yang kita dengar kemungkinan cuma suara jangkrik, suara burung,
kadang suara kera karena di sini masih ada kera, dan nanti beberapa pengunjung yang datang saling menyapa itu aja. Jadi benar-benar tempatnya ini benar-benar masih bagus ya jika kita ingin pergi ke sana. Karena ini kebetulan bukan hari-hari apa ya, bukan hari-hari hari libur. Ini kebetulan pada saat saya di sini tuh pengunjungnya sedikit, nggak begitu banyak seperti hari-hari libur biasa ya. Untuk pemandangannya, ketika kita udah sampai di res 2 itu kita bisa melihat puncak Merapi dengan jelas ya di sana. Kalau tidak mendung ya, kalau tidak mendung dan tidak turun kabut. Tapi kalau ketika turun kabut ya di sini tidak kelihatan untuk Merapinya. Terus ketika kita sudah mendekati makam itu ada dua trek, yang bawah itu lewat gua dan yang samping itu tidak lewat gua ya, lewat tangga seperti biasa. Meskipun sama-sama ada tangganya, tapi kalau yang bawah itu lewat gua dulu. Jika kalian ini pengen buang air kecil, itu di sana sudah tersedia kamar kecil untuk buang air kecil ya. Dan jangan lupa ketika kita naik di tempat pemakaman ini, jika kalian membawa sampah, tolong untuk sampah-sampahnya itu juga jangan dibuang sembarangan di area pemakaman ini. Untuk sampah-sampahnya segera dibawa turun. Nanti kalau pas kalian turun, nanti kalian buang aja di tempat sampah di bawah, itu ada tempat sampah untuk membuang sampah. Jadi kalau bisa setiap sampah-sampah jangan ditinggal. Dan kondisinya jika kita sudah mulai mendekati maghrib itu kabut benar-benar ini ya, benar-benar padat, agak gelap ya. Jadi kalau kalian ingin turun pas setelah maghrib, usahakan bawa senter, karena penerangannya itu ketika di tangga itu masih berkurang, beda sama yang kalau masih di atas ya, di atas pas di makam itu masih ada penerangan. Tapi ketika di trek tangga naik turun itu tidak ada tangga. Nah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, jangan lupa share dan subscribe.